Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 10 sampai tanggal 16 Maret tahun 2024. Kita akan menjawab 3 pertanyaan dan semuanya sesungguhnya merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari ulasan atas Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jadi bagian Alkitab ini kita dalami dengan menjawab 3 pertanyaan. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada video sebelumnya saya mengirim video yang tidak sempat diedit, dan untung ada seorang netizen yang memberikan komentar. Dari situ saya baru tahu dan memeriksa, ternyata video itu video yang belum siap untuk dipublikasikan, dan saya telah menggantikan video itu. Dan sekarang mari kita belajar bersama dari Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan menjawab 3 pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 10 sampai tanggal 16 Maret tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami mengenai persiapan penguburan Yesus Kristus menurut Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang kedua, mengapa gereja masa kini perlu belajar dari perempuan yang meminyaki Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana gereja mengimplementasikan persiapan penguburan Yesus Kristus bila diperhadapkan dengan gaya hidup dunia yang terus berubah. 3 pertanyaan ini menarik saudara sekalian. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami mengenai persiapan penguburan Yesus Kristus menurut Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13? Saudara, pertama saya mau katakan, Yesus yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan perempuan itu merupakan persiapan penguburannya. Jadi kalimat itu datang dari Yesus. Ya, ketika perempuan ini meminyaki kepala Yesus, Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan persiapan penguburannya. Nah, kita dapat membacanya dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dari apa yang Yesus katakan ini jelas, Yesus sedang bernubuat tentang kematiannya. Dan sebagaimana kematian orang Yahudi pada umumnya, orang mati itu diminyaki dengan minyak yang mahal. Biasanya minyak yang digunakan adalah minyak narwastu. Beberapa orang bahkan telah mempersiapkan minyak itu jauh sebelum ajalnya tiba. Nah, Yesus tahu bahwa kematiannya di kayu salib. Yesus tahu itu. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminyaki dirinya dengan minyak yang mahal. Karena itu Yesus memandang minyak yang telah dicurahkan di atas kepalanya merupakan persiapan penguburan dirinya. Yang kedua, minyak itu merupakan tanda kasih dan hormat si perempuan terhadap diri Yesus. Si perempuan yang oleh penginjil Yohanes disebut bernama Maria mencurahkan minyak itu sebagai tanda kasih dan hormatnya kepada Yesus. Dan Yesus menyebut itu adalah perbuatan baik. Nah, kita tahu bersama kitab Injil Matius ditulis oleh Matius di Yudea dan dialamatkan kepada jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi. Pencurahan minyak di atas kepala selain merupakan tanda hormat, ya, juga sering terjadi saat pelantikan seorang raja dan pelantikan seorang imam. Penginjil Matius lewat tulisannya ini sesungguhnya mau memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, sebagai raja yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, jadi pencurahan minyak di atas kepala bermakna pelantikan Yesus sebagai Mesias yang menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Sampai di sini kita mengerti
Ucapan Yesus bahwa pencurahan minyak itu merupakan persiapan penguburan dirinya itu mengandung arti bahwa dirinya telah siap menjalani via dolorosa, menjalani jalan sengsara, memikul salib dan mati demi menebus dosa manusia. Dan kita sebagai pengikut Yesus dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Saudara dan saya diminta untuk mengikuti teladan Yesus, taat kepadanya, sekalipun untuk itu menanggung penderitaan dan kehilangan nyawa. Itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 1 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa gereja masa kini perlu belajar dari perempuan yang meminyaki Yesus Kristus? Saudara, ini adalah pertanyaan yang menarik untuk kita jawab. Pertanyaan ini mengajak kita untuk mengevaluasi perjalanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Apa yang dapat kita pelajari dari perempuan yang meminyaki Yesus Kristus? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, perempuan ini mengasihi dan menghormati Yesus. Jadi tindakannya mencurahkan minyak di atas kepala Yesus itu sesungguhnya merupakan tanda kasih dan hormat kepada Yesus Kristus. Yang kedua, perempuan ini berkorban bagi Yesus karena minyak ini disebutkan di sini minyak yang mahal. Ya, Penginjil Matius menyebutnya minyak yang mahal. Penginjil Yohanes menyebutnya minyak narwastu. Nah, ini minyak yang mahal, minyak wangi yang mahal. Kalau itu sampai diberikan kepada Yesus, berarti perempuan ini berkorban dalam kasihnya, mengorbankan minyak yang mahal itu untuk Yesus. Yang ketiga, perempuan ini tidak terusik dengan komentar miring dari murid-murid Yesus yang mengatakan tindakannya itu merupakan pemborosan. Mencurahkan minyak wangi yang mahal itu merupakan tindakan pemborosan. Perempuan ini tidak terusik, tidak terganggu dengan komentar itu. Nah, gereja perlu belajar dari perempuan ini. Apakah kita sebagai gereja benar-benar telah sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Yesus melalui kehidupan kita? Kadangkala kita sebagai gereja mengasihi hanya sebatas mulut, tidak ada tindakan nyata. Lebih parah lagi, kita pintar bersandiwara, manis di bibir, lain di hati. Penghormatan terhadap sesama seperti si perempuan menghormati Yesus mulai redup dalam kehidupan bergereja. Saya menyaksikan ada orang bergereja, tetapi dia tidak fokus pada penyembahan terhadap Yesus. Dia sibuk dengan urusannya. Ketika datang ke gereja, dia masih asik bermain HP. Bahkan sementara ibadah berlangsung, dia masih asik bermain HP. Jadi, tindakan mengasihi dan menghormati Yesus selama ibadah itu berlangsung tidak nampak melalui dirinya. Nah, saudara sekalian, ini merupakan evaluasi bagi kita. Mari kita benahi tata peribadahan kita. Mari kita benahi diri kita agar kita punya kasih dan hormat kepada Yesus. Kadangkala kita sebagai gereja semakin materialistik dan individualistik. Semangat berkorban demi tumbuhnya persekutuan gereja melemah. Kita sibuk dengan urusan kita dan nyaris tidak ada pikiran dan tindakan menghidupkan pekabaran Injil, persekutuan, dan pelayanan. Itu terabaikan, bahkan tidak pernah menjadi pikiran kita. Walaupun ada orang yang serius memikirkan tentang hal itu, tetapi pada umumnya saya menyaksikan orang kurang, nyaris tidak lagi punya perhatian terhadap pekabaran Injil. Kadangkala kita juga cepat bereaksi, memberikan
penilaian miring terhadap orang yang berbuat baik di sekitar kita. Kita kurang melatih diri sabar dan ikhlas menerima ketika orang berbuat tidak baik kepada kita. Nah, kondisi hidup yang sedemikian ini memberi motivasi kepada kita untuk belajar tentang kasih, belajar tentang pengorbanan, belajar tentang kesabaran si perempuan dalam Matius 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana gereja mengimplementasikan persiapan penguburan Yesus Kristus bila diperhadapkan dengan gaya hidup dunia yang terus berubah? Saudara sekalian, saya mau katakan ini pertanyaan yang menarik. Dengan menjawab pertanyaan ini, kita akan mengetahui relevansi berita dari Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Persiapan penguburan Yesus itu bermakna mengasihi Yesus, menaruh hormat kepada Yesus dalam ketaatan kepadanya. Yesus pernah bernubuat dalam Matius pasal 24 ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini sesungguhnya tantangan bagi kita sebagai gereja di era modern ini. Bagaimana mengajar dan menghidupkan kasih itu di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, berkelompok, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Kasih yang Yesus ajarkan, mengasihi semua orang tanpa pamrih, masihkah terlihat dalam kehidupan orang Kristen dewasa ini? Keprihatinan kita sekarang adalah ada di antara sesama orang Kristen, kita masih berjumpa dengan perilaku saling dendam, saling menyakiti, dan saling membenci satu sama lain. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil jika kita masih memiliki hati yang sedemikian ini? Dunia kita terus berubah dengan gaya hidup yang semakin individualistik, materialistik, dan hedonistik. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, itu juga sering kita jumpai dalam perjalanan kehidupan bergereja dan bernegara. Lalu, bagaimana gereja mengimplementasikan berita persiapan penguburan Yesus? Bagaimana gereja mengimplementasikan kasih Kristus dan pengorbanan dalam keseharian hidupnya? Saya mencatat ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, kita sebagai gereja harus mengajarkan secara terus-menerus ajaran Kristus dan kita harus menghidupinya. Yang kedua, saat ada tantangan, kita berkomitmen dan konsisten hidup di dalam ajaran Kristus itu. Ya, harus punya komitmen dan konsistensi untuk hidup dalam ajaran itu. Yang ketiga, karena Kristus telah mati demi keselamatan kita, maka kita pun memelihara semangat berkorban demi kemuliaan Kristus. Saudara sekalian, demikian beberapa pokok pikiran yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Kiranya video ini memberkati kita semua. Mari kita saling memberkati. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara berkenan mendukung channel ini dengan jalan menekan tombol subscribe jika belum menekannya, menekan tombol like, lonceng notifikasi, dan memberikan komentar yang konstruktif demi pengembangan channel ini ke depan, memberikan kontribusi yang positif bagi mereka yang menonton video ini. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati kita semua. Amin.